Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast MTS Negeri 5 Kulon Progo bersama saya Yaskia Salsabila Dan saya Diana Vitasari. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa dia? Beliau adalah Haji Muntolib SAG MSI, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Biar lebih lengkap mohon bisa perkenalan diri Pak. Ya, anak-anakku semuanya dan seluruh jajaran MTSN 5 Kabupaten Kulon Progo. Ini kalau saya Muntolib dari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi sebelum ke jabatan bagian tata usaha, dulu saya juga menangani terkait dengan madrasah, Kepala Bidang Dunia Madrasah. Tentu banyak hal yang harus kita lakukan di madrasah itu. Ya, mau tahu nih, Iya. Bapak kan dari kota nih. Bagaimana sih perjalanan Bapak dari kota sampai sini? Ya, alhamdulillah, jadi cukup menyenangkan dan tidak macet. Jadi kita ya memang sangat menyenangkan. Jadi tidak ada kemacetan, kemudian yang kita lalui penuh sawah dan hutan. Tentu sangat menyenangkan. Ngomong-ngomong perjalanan nih Pak, kisah perjalanan hidup Bapak bisa sampai pejabat sekarang ini bagaimana sih Pak? Waduh, jadi kalau kita perjalanan kita sampai jadi pejabat ya cukup menyenangkan sebenarnya. Menyenangkan bagi orang-orang yang senang dengan perjalanan hidup yang penuh dengan kerumitan. Dulu saya masih kecil, itu juga di pendidikan diniyah, di pondok pesantren. Kemudian saya di tingkat sanawiyahnya SMP. Kemudian di tingkat menengahnya itu aliyah. Kemudian saya melanjutkan di IAIN Sunan Kalijaga, tentu itu dengan apa yang saya pilih jurusan itu yang sudah punya basic saya. Jadi di BSA Bahasa dan Sastra Arab. Nah, Bahasa dan Sastra Arab itu yang tidak lain banyak materinya itu yang sudah saya pelajari di pesantren. Nah, ini alhamdulillah juga itu. Tapi S2-nya di pendidikan Islam. Jadi cukup alhamdulillah bisa bekal untuk mengambil sebuah wawasan di dalam pengembangan di Kementerian Agama. Jadi kemudian sebelum jabatan saya kemudian saya di Kementerian Agama itu tahun 2022 diangkat dengan jabatan penyuluh fungsional. Penyuluh fungsional itu sekitar 14 tahun saya, 2022 sampai 2016. Kemudian setelah dari penyuluh itu diamanati menjadi kepala seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Itu cukup hanya 1 tahun lebih 1 bulan. Kemudian habis itu saya itu di Bantul, yang di Pesantren Bantul, Kemenag Bantul, kemudian ditarik di Kanwil. Nah, ditarik di Kanwil itu saya disuruh ngurusi madrasah. Itu di Sarpras, sarana prasarana madrasah. Habis itu kemudian 1 tahun 1 bulan juga, 1 tahun 1 bulan karena September 2017 ke November 2018. Kemudian di bidang pendidikan madrasah itu sekitar 38 bulan. 38 bulan itu jadi kepala bidang pendidikan madrasah. Jadi sebenarnya belum cukup banyak yang
kebijakan-kebijakan yang saya sampaikan di madrasah. Kemudian habis itu per 13 Januari 2022 itu ke Kabupaten yang suruh ngurusin di sekretariat kan itu. Bapak kan dulu pasti punya cita-cita nih. Mau tahu dong cita-cita Bapak dulu itu mau jadi apa sih? Nah, kalau cita-cita saya itu dulu menjadi kondektur bis. Jadi cita-cita saya ini tidak terlalu muluk-muluk. Dulu saya anak desa, mungkin lebih desa daripada di MTS ini. Saya dulu dari keluarga ibu saya tidak pernah sekolah SD, bapak saya hanya SR sekolah rakyat dulu, juga tidak pernah sekolah itu. Saya hanya dari desa, jadi desa yang lebih pelosok sebenarnya di lereng Gunung Wilis. Itu. Jadi cita-cita saya hanya kondektur bis karena dengan jadi kondektur bis itu kan mudah-mudahan bisa apa itu kan, kalau kita lihat orang naik bis itu kan yang paling memegang keuangan itu kan kondekturnya. Nah, kita nggak terlalu capek tapi kok pegang uang kan gitu. Nah, ini cita-cita saya. Kemudian yang cita-cita kedua itu sebenarnya menjadi kiai. Nah, ini cuma sampai sekarang yang belum keturutan. Tidak terlalu bercita-cita seperti menjadi presiden, dokter, tentara dan sebagainya. Gitu. Ada nggak sih Pak kesan yang menarik suatu masa SMP? Ya, kalau kesan yang menarik masa SMP itu satu, saya itu waktu di SMP ini saya bersamaan dengan karena dulu saya dengan di pondok, di samping di pondok itu. Dan di pondok itu ada jurumiyah awal, ada jurumiyah sani, kemudian ada imriti. Kemudian pada saat di SMP saya sudah imriti. Saya sudah pernah di SMP itu ngikutin lomba lomba tasrifiyah, hafalan tasrifiyah itu. Alhamdulillah juara 1 itu di kantor pondok pesantren. Itu. Jadi terus karena di SMP saya harus harus belajar malam hari, karena kalau habis maghrib sampai isya itu sampai jam 9 itu belajar di pondok. Jadi kalau belajar SMP ya nanti setelah jam itu otomatis kita harus kerja keras gitu ya, belajar keras, belajar semangat itu. Karena semangat saya itu saya tidak boleh kalah dengan orang-orang yang kehidupannya lebih enak dibandingkan saya. Prinsip saya begitu. Karena saya harus bisa merubah diri saya adalah ya saya sendiri. Jadi bukan orang lain. Gitu. Bapak ada pandangan nggak sih tentang MTS Negeri 5 Ponorogo? Menurut saya, pandangan saya terkait dengan MTS 5 Kulon Progo ini saya cukup bangga dan apresiasi. Mulai saya masuk kenal pertama kali di Kulon Progo ini kan 2017. Awal saya jadi kasih sarpras itu 2017 akhir, bulan Desember saya sudah kesini. Alhamdulillah, kemudian melihat dari perkembangan yang saya lihat dulu kan madrasah ini kayak nggak punya wajah, masih kumuh kan gitu. Terus kemudian prestasi juga nggak begitu kelihatan kan gitu. Tapi alhamdulillah, kemudian 2018 itu kami kasih dengan berbagai bantuan. Itu ternyata dengan bantuan satu ruang laboratorium itu bisa membangkitkan semangat teman-teman guru dan kepala madrasah yang ada di sini. Itu semangatnya luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang sudah madrasah 5 Kulon Progo itu tidak terpinggirkan. Kalau dulu kan waduh Sami Galuh ini kan kayaknya jauh gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan
adanya kedekatan prestasi yang semakin hari semakin kelihatan, itu akhirnya N5 Samigalo ini nggak kelihatan jauh, tapi semakin kan di medsos ini kan bisa mendekatkan semua akses apapun, gitu. Luar biasa. Menurut Bapak, kiat-kiat siswa bisa meraih prestasi gimana sih Pak? Ya, kalau kiat-kiat siswa meraih prestasi itu satu, itu siswa harus tetap punya semangat. Nah, semangat satu, itu semangat itu. Kemudian semangat merubah dirinya. Jadi jangan sampai nanti kayak orang nggak punya semangat. Orang itu kalau sudah nggak punya semangat kan nggak punya cita-cita. Paling tidak itu kalau entah cita-citanya apapun, itu dengan semangat itu bisa membangkitkan, bisa menyelesaikan apapun. Jadi intinya pokoknya semangat belajar, semangat berkompetisi, kompetisi dengan dirinya sendiri. Jadi jangan masuk dalam misalkan ada medsos yang kurang baik, ya kita harus bisa menghindari, memilih teman itu, ikuti arahan dari guru, dari kepala madrasah, KTU, pokoknya semua yang ada di sini ikuti, pasti itu insya Allah nanti akan bisa membangkitkan semangat kita. Saya dulu juga begitu. Saya itu ada beberapa guru yang memang kita jadikan inspirasi. Kenapa guru ini selalu memberikan semangat, membangkitkan semangat saya, giroh kita kan dari situ semangat kita. Ada guru yang bercerita, ada si A bisa meraih keberhasilan dengan cara seperti ini, kita tiru itu. Kita bisa enggak ya, misalkan ada seorang anaknya seorang petani yang dia jadi jenderal dan sebagainya. Oh iya, seperti apa ya ceritanya itu. Nah, kita bisa ke perpustakaan juga bisa. Dulu kan masih perpustakaan itu masih disemangati zaman dulu, karena adanya itu kalau baca buku itu kan bisa menyemangati kita. Jadi prinsip saya hadal kitab khairun jalisin wa anisin. Jadi buku itu menjadi teman dekat, teman yang bisa membahagiakan kita. Jadi jangan sampai khairun jalisin wa anisin itu tempat untuk duduk, istirahat dan sebagainya. Gitu. Kegiatan-kegiatan kadul yang melibatkan siswa secara langsung itu apa aja sih Pak? Oh, banyak. Jadi misalkan ya kalau Kanwil itu sekarang sudah ada BRUS namanya itu, Bimtek Remaja Usia Sekolah. Itu kan itu dari bidang urusan agama Islam. Nanti yang terkait dengan kesiswaan kan kita banyak sekali. Ada kompetisi sains madrasah KSM, itu yang diikuti oleh anak-anak madrasah itu. Jadi anak madrasah harus bangkit dong. Jadi jangan sampai kita kalah dengan sekolah umum. KSM itu kan basisnya kan madrasah, itu anak-anak siswa kita. Ada OSN, ada kompetisi-kompetisi lain itu bisa diikuti itu. Lomba-lomba pidato dari madrasah, dari SMA atau dari Kanwil yang melibatkan teman-teman, itu kompetisi sains madrasah itu yang paling dirasakan. Itu bisa bangkit lah, pokoknya itu bisa jangan kalah, pokoknya semangat kita itu kita harus bersemangat berkompetisi dengan sekolah umum. Gitu. Mau tahu nih Pak, harapan Bapak mengenai MTS Negeri 5 Kulon itu apa sih? Ya, jadi kalau harapan saya yang di MTS 5 Kulon Progo ini harus siswa maupun lembaganya harus berbeda dengan yang lain. Sini kan sudah ada program apa namanya atau sekolah belajar terintegrasi. Jadi antara madrasah dengan pesantren, itu nyantri kan. Nah, itu kan itu luar biasa. Jadi anak-anak itu sekarang kalau misalkan ini kan belum ada di MTS. Nah, di MTS ini kan satu hal yang bisa terobosan yang bisa dikembangkan di madrasah sini. Jadi nanti anak-anak syukur-syukur nanti kalau pinter bahasa Arab, al-lughah Arabiyah, jadi muhadasah yaumiyahnya misalkan, itu kan luar biasa nanti. Jadi kita
saya itu juga begitu, artinya bahwa kita itu punya kelebihan ketika kita itu di dunia kerja. Ada di dunia kerja itu kelebihan kita misalkan di dunia internasional. Kalau kita itu bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, tambah bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kan bahasa kita itu bisa lebih dari kita. Harapan saya MTS 5 ini nanti bisa begitu. Jadi lewat nyantri ya. Nah, lewat nyantri itu masih bisa lebih, kita itu lulusan dari MTS 5 ini bisa lebih punya mahir di dalam bahasa Arab, baik lughah Arabiyahnya maupun qawaidul lughah Arabiyahnya, kaidahnya. Jadi syukur-syukur nanti ada yang pintar bahasa Arabnya dari dulu seperti itu. Jadi kalau kita punya kelebihan ya, kalau kita itu nyantri itu paling tidak kita sudah berbeda dengan teman-teman yang lain. Gitu. Harapan kami juga begitu. Gitu. Ya. Terima kasih ya Pak telah meluangkan Terima kasih. waktunya. Jadi nanti semangat pokoknya. Tetap semangat. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa sukses di dunia maupun di akhirat. Amin. Demikian podcast kali ini, semoga bisa menambah wawasan dan pengalaman bagi kita. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.